Bu Ayu, bagaimana kabarnya hari ini Bu Ayu? Ya, Bu. Alhamdulillah baik Ibu, saya baik-baik aja. Tapi saya sedang menghadapi sedikit masalah ini Bu Yen dengan siswa yang jurusan teknik otomotif, siswa SMK jurusan otomotif. Mereka sepertinya sulit aktif dalam pembelajaran bahasa Jepang. Saya merasa mereka kurang termotivasi untuk belajar, Bu. Oh iya, saya mengerti Bu Ayu. Itu bisa jadi tantangan tersendiri sebenarnya, terutama mengingat bahasa Jepang bukan bidang mereka. Jadi Bu Ayu, hari ini berarti kita akan membahas atau mendiskusikan bagaimana meningkatkan motivasi belajar bahasa Jepang, terutama pada jurusan teknik otomotif ya. Nah, kira-kira apa saja tanda-tanda yang menunjukkan bahwa murid Bu Ayu kurang aktif atau termotivasi terhadap pembelajaran bahasa Jepang? Saya melihat mereka itu sering pasif, Bu, saat pembelajaran berlangsung. Sebagian besar hanya mendengarkan dan jarang sekali itu untuk bertanya. Apalagi kalau terlibat dalam diskusi. Ketika saya minta mereka berbicara dan melakukan latihan, banyak dari mereka yang terkesannya itu kurang tertarik, Ibu. Oh, begitu. Saya barangkali Bu Ayu, mereka merasa bahasa Jepang tidak relevan dengan jurusan mereka mungkin. Karena mereka kan berada di jurusan teknik otomotif. Mungkin mereka kebanyakan lebih fokus pada mata pelajaran yang mereka anggap bisa langsung berhubungan dengan karir di bidang otomotif. Barangkali itu penyebab mereka kurang termotivasi, Bu Ayu. Saya merasa mereka itu tidak, memang betul sih Ibu, tidak, pembelajaran bahasa Jepang itu tidak relevan. Lalu karena jurusan mereka otomotif, jadi mereka fokusnya lebih senangnya pada pembelajaran yang langsung berhubungan dengan otomotif itu sih Ibu, kayaknya. Artinya mereka kan Bu Ayu melihat mereka cenderung pasif, tidak terlalu antusias untuk berpartisipasi, yang memperlihatkan kekurangan minat mereka pada pembelajaran bahasa Jepang. Menarik sekali ini Bu Ayu. Mungkin kita perlu mencari cara yang lebih konkret dan personal bagi siswa untuk merasa bahwa bahasa Jepang relevan dengan kehidupan dan masa depan mereka. Salah satu caranya adalah menghubungkan pelajaran bahasa Jepang dengan konteks nyata di dunia otomotif. Misalnya, apakah kamu pernah mengintegrasikan terminologi otomotif Jepang ke dalam pembelajaran bahasa Jepang? Begitu ya Bu. Sebenarnya saya sudah pernah coba menjelaskan bahasa Jepang itu penting. Apalagi kan banyak itu perusahaan otomotif besar yang otomotif besar itu asalnya dari Jepang kan Bu ya, seperti Toyota, Honda, Nissan. Lalu tapi sejauh ini saya belum pernah secara khusus menggunakan terminologi otomotif itu Bu dalam pembelajaran bahasa Jepang saya. Mungkin kalau saya bisa menyesuaikan materi dengan suatu yang lebih dekat dengan bidang mereka akan lebih tertarik kali ya Bu ya. Nah, itu Bu Ayu, saya rasa itu bisa menjadi langkah awal yang baik. Menggunakan terminologi otomotif yang sering muncul dalam bahasa Jepang bisa membuat mereka lebih terhubung dengan materi. Selain itu, Bu Ayu juga bisa mencoba memberikan tugas atau proyek yang menggabungkan dua bidang ini. Misalnya mencari informasi tentang teknologi otomotif Jepang, atau mendiskusikan inovasi dari perusahaan Jepang.
Jepang sambil menggunakan bahasa Jepang. Bagaimana kira-kira Ibu Ayu? Ide itu bagus juga ya. Jadi mereka bisa belajar bahasa Jepang sambil tetap dalam konteks yang mereka sukai ya Bu ya, yaitu otomotif. Iya. Selain itu, saya juga bisa memberikan contoh nyata seperti bagaimana lulusan SMK yang mahir berbahasa Jepang punya kesempatan lebih besar untuk perusahaan otomotif internasional itu ya Bu ya. Tepat sekali. Contoh nyata bisa menjadi motivasi kuat. Nah, Bu Ayu juga bisa mungkin mengundang narasumber dari industri otomotif, terutama yang bekerja di perusahaan Jepang, untuk berbicara kepada siswa tentang bagaimana kemampuan berbahasa Jepang yang akan membantu karir mereka. Rasanya hal ini bisa memberikan gambaran konkret tentang relevansi bahasa Jepang. Ya juga ya Bu ya. Mereka bisa mendengar langsung dari orang-orang yang bekerja di bidang otomotif dan menggunakan bahasa Jepang. Mungkin motivasi mereka akan meningkat ini ya Bu. Betul Bu Ayu. Dan menurut saya selain itu, bagaimana metode pengajaran yang Ibu Ayu gunakan saat ini? Kira-kira apakah ada ruang untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan praktis kira-kira? Kalau metode pembelajaran saya saat ini sih Bu ya, biasalah metode ceramah, kemudian nanti ada latihan penghafalan bahasa Jepang, dan nanti ada juga latihan yang di buku. Terkadang juga ada praktik percakapan menggunakan bahasa Jepang. Namun saya rasa pendekatan itu masih kurang efektif Bu, karena mereka lebih suka aktivitas yang melibatkan praktek langsung seperti ya pelajaran mereka, belajar otomotif gitu Bu. Mungkin Bu Ayu bisa mencoba yang lebih interaktif menurut saya. Misalnya simulasi percakapan di bengkel, di mana mereka mungkin bisa membuat sebuah drama, mereka berperan sebagai teknisi dan pelanggan yang berbicara dalam bahasa Jepang, atau bahkan membuat proyek kecil yang seperti mendeskripsikan komponen mobil dalam bahasa Jepang. Betul Ibu, ide bagus juga itu Bu. Selama ini sih kalaupun percakapan, masih percakapan yang umum Bu. Belum ada saya melakukan percakapan seperti di bengkel gitu ya, dengan antara teknisi dengan yang punya bengkel. Ide bagus Ibu. Mungkin ini akan lebih antusias mereka belajar bahasa Jepangnya dengan cara ibaratnya mirip dengan praktek otomotif mereka ya Bu ya. Saya akan buat Ibu skenario untuk di bengkel, dan nanti akan saya rancang juga itu tugas-tugas yang lebih praktis. Ya, dengan begitu mereka kan tidak hanya belajar bahasa, tapi juga membayangkan situasi nyata di dunia kerja. Selain itu, dengan teknologinya lagi, mungkin Bu Ayu bisa memanfaatkan video atau aplikasi yang berfokus pada bahasa Jepang di bidang otomotif. Saya sih belum pernah ya Bu menggunakan aplikasi yang khusus bidang otomotif. Kalau aplikasi untuk belajar bahasa Jepang biasa aja sih udah pernah. Cuma yang khusus bidang otomotif ini belum pernah. Mungkin saya rasa ini bisa membantu ini Bu. Banyak juga kan dari mereka yang suka teknologi, jadi pembelajaran berbasis aplikasi bisa membuat mereka lebih menarik. Iya, jadi ini bisa jadi solusi yang baik loh. Bu Ayu bisa mencari video di YouTube yang menampilkan proses produksi mobil atau tutorial otomotif yang menggunakan bahasa Jepang. Ini bisa memberikan mereka paparan terhadap bahasa yang relevan sekaligus mempelajari hal-hal yang mereka sukai. Baik Bu, saya akan coba gabungkan itu dalam pembelajaran saya. Sepertinya metode ini bisa buat mereka lebih terlibat dan aktif dalam belajar.
Iya, dan saya yakin dengan pendekatannya lebih relevan dan interaktif ini, minat mereka bisa meningkat. Dan jangan lupa ya Bu Ayu untuk mengevaluasi hasilnya nanti apakah terlihat berhasil atau perlu ditingkatkan. Baik Bu Yen, terima kasih banyak ini Bu. Saya merasa lebih percaya diri untuk mencoba pendekatan ini. Saya akan mulai secepatnya, mungkin minggu depan ini Bu, saya langsung bergerak. Ya, mantap itu Bu Ayu, langsung dilaksanakan. Ya, saya yakin Ibu Ayu akan berhasil. Jangan ragu untuk berbagi perkembangannya pada sesi berikutnya ya. Dan kita bisa mengevaluasinya lebih lanjut jika dibutuhkan. Tentu saja Bu, akan saya lakukan. Terima kasih ya Bu Yen atas masukan dan sarannya yang sangat Ya, membantu sama-sama. ini. Ya, sama-sama Bu Ayu. Ya, terima kasih Ibu. Ya.